Nah, sadarkah Anda ketika Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, ini adalah sebuah perkataan yang seakan-akan atau didasarkan pada konteks budaya ini. Yesus itu menempatkan posisinya sebagai kambing Azazel atau kambing yang dikutuk untuk dibuang, diusir keluar. Makanya dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani. Ya, dan dengan cara demikian Yesus memberikan jalan keselamatan dengan mengorbankan dirinya. Buat apa aku yang menyembah orang mati gitu loh? Sedangkan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia menyelamatkan umatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan mereaksi sebuah video datang dari Pendeta Andre Tunggal, yang mana di situ di dalam videonya Pendeta Andre Tunggal mereaksi sebuah video dari seorang mu'alaf. Nah, nanti kita reaction dan kita akan tambahkan sebuah statement dari mu'alaf yoga ketika malam ini menjelang sahur. Mu'alaf yoga mengadakan live streaming dan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar di live streamingnya. Nah teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Nama Jamie Mama pasti dikenal tuh nama saya, karena saya pernah dicalonkan jadi ketua pemuda, tapi saya menolak. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat di kitab Markus, dan pada jam 3 berserulah Yesus kepada Tuhan ini, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, jikalau memang betul-betul Yesus itu adalah Tuhan, mengapa dia berseru kepada Tuhan yang lain? Ya Allahku. Jika memang dia Tuhan, mengapa dia minta pertolongan kepada Tuhan yang lain? Sebetulnya, banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ketika Yesus itu berseru kepada Tuhan, Eli, Eli lama sabachthani. Ketika Yesus itu berseru kepada Tuhan, Eli, Eli lama sabachthani. Nah teman-teman, ini harus digarisbawahi ya, statement dari Pendeta Andre Tunggal itu yang mengatakan ketika Yesus berseru kepada Tuhan, Eli, Eli lama sabachthani. Nah di sini secara tidak sadar Pendeta Andre Tunggal ini mengakui ternyata Yesus mempunyai Tuhan. Nah, jadi saya mau jelaskan lagi kepada teman-teman bahwa perkataan Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu punya konteks. Konteksnya apa? Perkataan Yesus itu sengaja untuk menggenapi nubuat dalam Mazmur 22 ayat 2, di mana di situ dikatakan sang penulis Mazmur mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarangan? Karena ada makna teologis di balik pengataan Eli, Eli lama sabachthani, yaitu hari raya pendamaian. Ketika kita memahami kejadian itu, maka kita mesti memahami konteks budaya orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu merayakan yang namanya hari raya pendamaian. Di dalam Imamat pasal 16 ayat 21 dan 22, Anda akan menemukan bahwa dalam ritual hari raya pendamaian itu ada seekor kambing yang disebut sebagai kambing Azazel atau scapegoat dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kambing ini akan menanggung dosa umat Israel. Jadi gesturnya seperti teman-teman lihat, imam menaruh tangannya di atas kepala kambing itu, lalu menimpakan atau menanggungkan semua dosa umat Israel. Lalu apa yang terjadi? Kambing ini diusir keluar. Ketika seekor kambing diusir keluar dari tembok kota, yang terjadi adalah kambing itu akan mati, kelaparan atau diterkam binatang buas. Ini menggambarkan bagaimana manusia berdosa itu terusir dari hadapan Tuhan. Jadi itu penggambarannya. Jadi ada kambing yang diusir, dibuang. Nah, sadarkah Anda ketika Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, ini adalah sebuah perkataan yang seakan-akan atau didasarkan pada konteks budaya ini. Yesus itu menempatkan posisinya sebagai kambing Azazel atau kambing yang dikutuk
untuk dibuang, diusir keluar. Makanya dia mengatakan Eli Eli lama sabachthani. Ya, dan dengan cara demikian Yesus memberikan jalan keselamatan dengan mengorbankan dirinya. Yesaya pasal 53 ayat 6. Teman-teman, jangankan umat Islam ya, umat Kristen yang mendengarkan penjelasan dari pendeta Andri Tunggal itu tidak akan paham, justru akan membuat mereka lebih kebingungan dengan cocokmologi yang dijabarkan oleh pendeta Andri Tunggal. Nah, simpelnya, secara tidak sadar pendeta Andri Tunggal tadi mengatakan ketika Yesus berseru kepada Tuhannya, Eli Eli lama sabachthani, nah disitulah Andri Tunggal tidak menyadari bahwa perkataannya itu mengisyaratkan bahwa ternyata Yesus mempunyai Tuhan. Yesus berseru memanggil Tuhannya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tertulis di dalam Matius 27 nomor 46. Nah, ketika Yesus dipaku dan digantungkan di kayu salib, sebelum ia mati, dia berseru memanggil Tuhannya, yaitu Allah, Eli Eli lama sabachthani. Teriakan Yesus seperti itu justru memberikan pengertian bahwa jika Yesus itu Tuhan, Tuhan yang mana lagi yang dipanggil oleh Yesus? Jika Yesus dipersiapkan oleh Tuhan untuk mati di kayu salib dalam rangka untuk menebus dosa manusia, tentu tidak perlu dia harus berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Seharusnya dia ikhlas ketika disalib. Nah, jika di dalam diri Yesus itu ada sifat ketuhanan, mengapa Yesus masih berseru memanggil Tuhan lagi? Ini membuktikan Yesus dan Tuhan tidaklah menyatu. Jadi setiap yang berseru memanggil Tuhan, jelas pasti dia bukan Tuhan. Nah, Yesus berseru memanggil Tuhannya, jelas berarti Yesus bukan Tuhan. Sangat gamblang sekali sebenarnya untuk memahami ayat di dalam Matius 27 nomor 46 tersebut. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan tampilkan statement dari Yoga atau mu'alaf yang viral beberapa bulan yang lalu, yang menampol statement ataupun kumur-kumur cocokmologi dari pendeta Andri Tunggal. Apa itu pas sahur itu kok gigi aku gitu, lu bau gitu, mungkin kurang air putih itu kan. Assalamualaikum Dek Yoga dari Papua. Waalaikumsalam Kak Coko. Itu menghilangkan penyakit yang ada di perutmu itu Yoga. Oh gitu ya Bang Rizky. Oh gitu dia. Yoga nggak mau sembah Yesus lagi. Tidak. Buat apa aku menyembah orang mati? Tidaklah. Buat apa aku menyembah orang mati gitu loh. Sedangkan dia saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia menyelamatkan umatnya? Pikir ke situ, iya kan? Sedangkan dia tidak berkuasa dalam diri dia, bagaimana dia berkuasa tentang ciptaan dia gitu? Kalau memang dia Tuhan, buat apa gitu? Kenapa kita harus menuhankan manusia? Sedangkan dia bukan manusia. Dia menebus dosa umatnya. Enak kali dia, enak kali orang itu kan. Pikirkan dulu, kau yang berbuat dosa, tapi Yesus yang menebus dosamu. Enak kali hidupmu. Mending kau mati, bunuh diri kau sekalian cepat. Mati kau bunuh diri, kau gantung dirimu. Ya kan mending kau mati gitu loh. Kenapa kau bilang kau mati? Ya dosamu sudah diampuni. Buat apa lagi kau hidup? Ya kan? Demikian teman-teman ya, asumsi dan cocokmologi dari pendeta Andri Tunggal ditampol memakai dalil ayat Bible kepunyaan pendeta Andri Tunggal sendiri oleh sang mu'alaf cerdas Yoga Simanjuntak. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.